Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk adik-adik di seluruh Sulawesi Selatan. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Juga kepada Bapak dan Ibu Guru yang selalu setia mendampingi adik-adik kita belajar, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga Bapak dan Ibu juga selalu sehat walafiat. Pagi ini bersama saya, Siti Adinda Dihar Indawati Caronge dalam program Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdas Ki. Nah, sekarang kita akan membahas tentang prediksi TKA untuk bahasa Indonesia tingkat lanjut. Kira-kira seperti apa ya soal yang akan kita hadapi? Yuk kita lihat sama-sama. Oke, di sini kita sudah dihadapkan dengan sebuah bacaan ya. Ini tentang analisis tantangan dan peluang digitalisasi usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM pasca pandemi di Indonesia. Wah, kalau kita lihat teksnya, pemerintah Indonesia menargetkan 30 juta usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk go digital atau terhubung ke ekosistem digital pada akhir tahun 2024. Target ini krusial mengingat UMKM adalah tulang punggung perekonomian, menyumbang lebih dari 61% PDB nasional, dan menyerap 97% tenaga kerja. Digitalisasi dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, dan menciptakan efisiensi operasional pasca pandemi COVID-19. Secara potensi, antusiasme UMKM terhadap digitalisasi itu sangat tinggi. Riset dari Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 72% pelaku UMKM yang disurvei di 10 kota besar percaya bahwa adopsi platform marketplace dan media sosial adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Potensi pasar digital Indonesia sendiri merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai gross merchandise value atau GMV diprediksi menembus 146 miliar US dollar pada 2025. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan perbedaan atau perlambatan. Hingga kuartal ketiga 2024, jumlah UMKM yang onboarding baru mencapai 24,5 juta unit. Walaupun angka ini terlihat besar, data dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa mayoritas atau sekitar 60% dari UMKM tersebut masih berada di level dasar digitalisasi, yakni hanya menggunakan media sosial untuk promosi tanpa integrasi dengan sistem pembayaran digital atau payment gateway atau pencatatan keuangan atau point of sale. Hambatan utama yang teridentifikasi adalah 1. Rendahnya literasi digital manajerial atau kemampuan mengelola keuangan digital dan analisis data penjualan, dan 2. Biaya aplikasi kasir atau POS premium yang dianggap memberatkan. Meskipun demikian, oleh karena itu diperlukan sebuah terobosan untuk mengakselerasi digitalisasi mendalam atau deep digitalization. Kami mengusulkan adanya pengembangan platform aplikasi super UMKM yang bersifat freemium dan terintegrasi. Model freemium memungkinkan UMKM menggunakan fitur esensial, POS, pencatatan uang, dan payment QRIS secara gratis. Platform ini akan diuji cobakan kepada 5.000 UMKM binaan di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur yang difokuskan pada sektor kuliner dan fashion. Skema ini dirancang untuk mengatasi hambatan biaya dan secara bertahap meningkatkan literasi digital manajerial melalui modul pelatihan mikro di dalam aplikasi. Oke, kita sudah tahu ya ini tentang teksnya apa. Nah, sekarang soalnya seperti apa ya? Oke, dari pernyataan-pernyataan berikut, manakah pernyataan yang mengungkapkan kesesuaian antara usulan program dan data pendukung sesuai teks analisis tersebut? Tentukan sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pertanyaan. Oke, yang alfa. Usulan programnya itu dia mengembangkan aplikasi super UMKM dengan model freemium. Data pendukungnya, hambatan adopsi digitalisasi mendalam adalah biaya langganan aplikasi kasir atau POS yang memberatkan. Nah, ini dia sangat sesuai ya. Nah, karena tadi di dalam teks, salah satunya ini ya, kalau kita lihat,
Di sini di paragraf 123 dia mengatakan biaya langganan aplikasi atau pos premium itu dia dianggap memberatkan. Sementara aplikasi Super UMKM ya, dia itu bisa menggunakan fitur-fitur esensial. Contohnya ini, pos, pencatatan uang, payment QRIS-nya secara gratis ya. Nah, jadi jawabannya itu dia benar ya, sesuai. Dikembangkanlah aplikasi ini supaya hambatannya itu bisa diselesaikan. Jadi penggunaan hal-hal yang esensial itu dia gratis, tidak perlu bayar lagi. Oke, sekarang yang Bravo. Usulan program. Program ini krusial untuk meningkatkan daya saing UMKM. Data pendukungnya apa? Hingga kuartal ketiga 2024, jumlah UMKM yang onboarding baru mencapai 24,5 juta dari target 30 juta. Nah, ini juga benar ya. Kalau kita lihat di dalam teksnya ini, walaupun sebenarnya dia sudah banyak ya, onboardingnya itu baru sudah mencapai 24,5, tapi ternyata mayoritas yang belum menggunakan itu dia masih ada 60%. Ya, masih berada di level dasar. Dia cuma pakai media sosial itu hanya untuk bahan promosi, tidak ada pembayaran ya dan lain-lain sebagainya. Makanya dikembangkanlah hal tersebut supaya UMKM yang lainnya ini diharapkan juga terintegrasi. Jadi mereka bisa bersaing dengan lebih baik. Jadi jawabannya ini juga sesuai ya. Nah, kemudian yang terakhir yang Bravo. Usulan programnya dia itu menargetkan 5.000 UMKM di Jawa Barat dan Jawa Timur sebagai percontohan yang bisa memakai aplikasi Super UMKM-nya. Nah, data pendukungnya apa? Dia katakan data pendukungnya itu UMKM menyumbang lebih dari 61% PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja. Wah, ini sebenarnya tidak perlu kita kembali ke teksnya, kita juga sudah tahu ini jawabannya tidak sesuai. Kenapa? Kan di sini usulan programnya itu targetnya 5.000 UMKM-nya di mana? Di bagian Jawa Barat dan Jawa Timur saja. Artinya ini kan dia sebagai sebagian kecilnya saja dari keseluruhan UMKM yang ada di Indonesia. Sementara data pendukung yang diberikan UMKM menyumbang lebih dari 67% PDB nasional, ya. Nah, yang menyerap 97% tenaga kerja. Nah, ini 61% itu nasional, seluruh Indonesia. Jadi kalau dia contoh pendukungnya di seluruh Indonesia, tidak mungkin usulan program ini hanya untuk di Jawa Barat dan Jawa Timur saja. Harusnya data pendukungnya kenapa sih diberikannya di Jawa Barat dan di Jawa Timur duluan, bukan di tempat-tempat lain. Karena kalau dia memberikan data pendukung untuk seluruh Indonesia, otomatis dari dua wilayah ini saja tidak akan mencakup keseluruhannya. Ya, jadi jawabannya ini tidak sesuai. Oke. Jadi seperti itu ya cara menjawab untuk soal-soal seperti ini. Apakah dia sesuai atau dia tidak sesuai? Kita lihat dari usulan programnya apa, lalu data pendukungnya yang di dalam teks itu apa. Dan apakah ada kesesuaian antara usulannya sama data pendukungnya. Oke, sekarang mari kita jawab soal berikutnya. Hubungan koherensi antara paragraf kedua dan ketiga. Alfa, pemaparan antusiasme tinggi UMKM dan potensi pasar digital yang dikontraskan dengan realitas adopsi yang masih di level dasar. Nah, kalau kita lihat ke dalam teksnya, ini kalimat 2, paragraf kedua dia memang membahas adanya sebuah antusiasme, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, antusiasme. Lalu di paragraf 3 dia membahas tentang realitas yang terjadi di lapangan. Apa yang terjadi di situ, ya? Jadi alfa bisa jadi benar karena di kalimat di paragraf 2 itu dia ada antusiasme tinggi dari UMKM, tapi ternyata di paragraf 3 yang mengadopsinya itu masih level dasar 60%-nya, ya.
Nah, sekarang kalau kita lihat yang Bravo. Pemaparan potensi pasar digital atau GMV 146 miliar US dollar yang dikontraskan dengan rendahnya literasi digital manajerial. Nah, ini kurang tepat ya. Kalau kita lihat tadi, literasi digital manajerial itu dia tidak berada di paragraf 2 dan di paragraf 3. Kalau GMV dia memang ada di paragraf 2. Tapi untuk literasi digitalnya itu dia baru ada di paragraf terakhir. Makanya tidak bisa jadi hubungannya. Sekarang kalau kita lihat yang Charlie. Perincian model freemium aplikasi super UMKM yang dijelaskan melalui data riset IDEA. Nah, kalau kita lihat data riset IDEA, itu dia ada di paragraf 2. Benar. Tapi masalah tentang aplikasi yang katanya freemium itu, ya, aplikasi super UMKM-nya itu baru dibahas di kalimat 4. Makanya bukan menjadi hubungan antara paragraf 2 dan paragraf ketiga. Kemudian, kalau kita lihat lagi, delta. Penjelasan mengenai hambatan biaya langganan pos yang didukung oleh tingginya antusiasme 72% UMKM. Nah, kalau kita lihat hambatan biaya langganan pos lalu tingginya antusiasme 72% UMKM, kalau kita perhatikan ya, di sini antusiasme itu memang berada di paragraf kedua. Tapi yang jadi masalah di sini dia mengatakan biaya langganan pos, hambatan biaya langganan pos. Hambatannya itu kayak gimana? Apakah pembayarannya, apakah berlangganannya, ya? Nah, jadi tidak dijelaskan secara detail di sini. Makanya delta masih belum menjadi jawabannya. Kalau kita lihat data pendukung tingginya antusiasme UMKM 72% sebagai alasan utama kegagalan onboarding 30 juta UMKM. Ini sudah jelas salah ya. Antusiasme 72% ini bukan alasan adanya kegagalan onboarding dari 30 juta UMKM lainnya. Makanya jawabannya adalah alfa. Pemaparan antusiasme tinggi tapi realisasinya tidak kenyataannya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Sekarang mari kita jawab soal berikutnya. Berdasarkan teks, manakah argumen yang logis dari pernyataan-pernyataan berikut? Tentukan logis atau tidak logis untuk setiap argumennya. Alfa, model freemium pada aplikasi super UMKM diajukan karena salah satu hambatan utama UMKM adalah keengganan biaya membayar biaya layanan aplikasi premium. Nah, ini juga kalau kita katakan logis ya, benar ya. Di teks tadi, kalau kita pakai aplikasi super UMKM, itu kan malah kita bisa akses semuanya secara gratis. Mulai dari pembayaran, pencatatan, ya, itu kita nggak perlu bayar. Sementara kalau kita pakai aplikasi premium, itu kan kita harus bayar dan ternyata biayanya cukup tinggi. Makanya argumen ini logis. Lalu kemudian kalau kita lihat, rendahnya literasi digital manajerial adalah satu-satunya faktor yang menyebabkan UMKM Indonesia kesulitan naik kelas. Wah, ini kalau kita kembali ke dalam teksnya, apakah hanya literasi manajerial saja yang membuat susah? Ini kan tidak ya. Kalau kita lihat di paragraf 3, ini ada dua. Ada rendahnya literasi digital manajerial atau yang kita sebut sebagai kemampuan mengelola keuangan digital dan analisis data penjualan. Yang kedua, ada biaya langganan aplikasi premium yang dianggap memberatkan. Jadi, kalau kita jawab di sini, ini rendahnya literasi digital bukan satu-satunya. Jadi dia tidak logis, ya. Nah, kemudian terakhir, program percontohan 5.000 UMKM di Jawa Barat dan Jawa Timur pasti akan berhasil memenuhi target 30 juta UMKM go digital pada akhir 2024. Nah, ini juga tidak logis ya adik-adik kalau kita lihat. Ini kan maksudnya 30 juta UMKM yang go digital itu kan untuk keseluruhan Indonesia. Sementara percontohannya itu hanya di Jawa Barat dan
Jawa Timur. Artinya tidak mungkin bisa memenuhi target 30 juta UMKM go digital di akhir 2024. Mungkin kalau wilayah percontohannya bertambah bisa jadi, tapi ini hanya di sebagian kecil wilayah Indonesia. Jadi jawabannya tidak logis, ya. Oke. Jadi seperti itulah cara menjawab soal ini. Mirip-mirip dengan nomor 1 tadi ya. Cuma kalau ini apakah dia logis dan tidak logis saja. Oke. Sekarang mari kita bahas soal berikutnya. Nah, kita dikasih teks puisi ya di sini. Judulnya Dongeng Sebelum Tidur, karya Gunawan Muhammad. Akan kuceritakan padamu, katanya, tentang seekor naga yang tak pernah menetas dari telurnya. Ia tetap di sana, di dalam cangkang, meringkuk dan kelak akan tertimbun di Bukit Kapur, di mana kita nanti entah kapan akan menanam kembang. Dan di hari itu, katanya lagi, kita akan bercerita tentang dongeng yang tidak pernah usai. Wah, puisinya indah sekali ya. Sekarang soal-soalnya seperti apa ya? Yuk kita lihat. Oke, makna kiasan seekor naga yang tak pernah menetas dari telurnya dalam puisi tersebut paling tepat mengembangkan apa ya? Oke, kalau kita berpikir secara biasa ya, secara terbuka, kalau menetas itu kan berarti ada sesuatu yang terwujud, ada sesuatu yang akhirnya menjadi hal yang baru, ya, sesuatu yang indah, ada kelahiran, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat yang alfa nih, sebuah potensi besar atau harapan yang tidak pernah terwujudkan. Bisa jadi ya, karena kan si naganya ini yang kalau misalnya kita bayangkan dia itu perkasa, dia itu hebat, ternyata dia tidak pernah menetas. Artinya dia tidak akan bisa tumbuh menjadi seorang yang perkasa atau seorang yang hebat. Atau dalam kata lain, mimpinya tidak akan pernah terwujud. Ya, nah, jadi alfa bisa jadi benar nih jawabannya. Sekarang kalau kita lihat bravo. Ancaman atau bahaya besar yang berhasil dihindari sebelum terjadi. Nah, ini kurang tepat ya. Karena kalau penetasan sebuah telur itu tidak memberikan makna kalau kita itu berhasil loh. Ya, kita tidak perlu mendapatkan bahaya. Karena si telurnya ini tidak menetas. Justru kan kalau telurnya tidak menetas berarti tidak ada kelahiran yang baru. Ya, tidak ada hal yang tercapai. Makanya bravo ini sudah pasti salah. Charlie, kejahatan atau sisi gelap seseorang yang berhasil ditekan. Nah, ini juga tidak tepat ya kalau kita melihat ke dalam konteks dari teksnya. Di dalam telur ini kan kita tidak menekan sesuatu ya. Tapi telur itu dia ceritanya sebuah tempat untuk berkembangnya sebuah harapan. Lalu kemudian dia menetas berarti harapannya itu terwujud. Kemudian, rahasia yang tersimpan rapat dan akhirnya terkubur oleh waktu. Kalau kita lihat ke dalam teksnya tadi untuk puisinya, ini sama sekali tidak ada yang menyiratkan tentang rahasia, ya. Oke, jadi delta tidak mungkin jawabannya. Kalau error, sebuah siklus kehidupan yang akan selalu berulang tanpa henti. Ini juga tidak tepat. Kan naganya tadi tidak menetas, ya. Kalaupun kita lihat secara harfiah, naganya tidak menetas berarti tidak ada kehidupan yang terjadi. Makanya error tidak bisa menjadi jawabannya. Jadi jawabannya adalah alfa. Ada potensi atau harapan yang besar tapi sayangnya tidak pernah terwujudkan. Oke, mari kita jawab soal berikutnya. Citraan. Tertimbun di Bukit Kapur, lalu menanam kembang di atasnya. Mengonkretkan gagasan penyair tentang apa ya? Nah, coba kalau kita lihat. Tertimbun di Bukit Kapur, artinya kan dia tidak kelihatan lagi, ya. Dia sudah tidak terasa lagi. Menanam kembang ini kan artinya kita bisa menyesuaikan bahwa oh ini ada sesuatu yang bagus nih, kembang, bunga, hal yang indah, ya. Nah, alfa, sikap menerima kenyataan dan berdamai dengannya. Bisa jadi, karena dia sudah tertimbun, kenyataannya itu sudah tidak terlihat lagi yang tadinya dia maunya bagaimana, tapi ternyata enggak tercapai. Lalu kemudian ditanamkan kembang, berarti kita sudah berdamai. Ya, di tempat yang harusnya
kita itu punya harapan yang bagus tapi ternyata tertimbun dan lalu kita tanam kembangnya. Oh oke, kita sudah damai. Berarti bisa jadi alfa nih. Kalau Bravo, hukuman atas kegagalan yang harus diterima dengan lapang dada. Kalau kita lihat ya, mungkin tertimbun di Bukit Kapurnya ini bisa menjadi sesuatu tentang hukuman. Tetapi menanam kembang ini bukan berarti kita melapangkan dada. Ini kan tentang sesuatu yang baru ya. Nah, kalau kita lihat yang Charlie, usaha sia-sia untuk menutupi sebuah kesalahan di masa lalu. Ini juga kurang tepat ya. Nah, mungkin ini bisa jadi untuk tertimbun di Bukit Kapur, tapi makna untuk menanam kembangnya tidak ada di Charlie, makanya tidak tepat. Kemudian, kemarahan yang berubah menjadi keindahan seiring berjalannya waktu. Kalau kita lihat, ini kan bukan berarti dia marah ya. Kalau dia tertimbun berarti kan sudah nggak kelihatan, entah dia marah kah, entah dia sedih kah. Jadi kemarahannya ini tidak bisa diartikan untuk tertimbun di Bukit Kapur. Menjadi keindahan, oke, mungkin bisa jadi makna untuk menanam kembangnya. Lalu error, sebuah tempat tersembunyi yang kelak akan menjadi subur dan indah. Oke, kalau secara harfiah mungkin benar error ya. Tapi ini kan puisi. Puisi itu umumnya adalah sebuah makna yang tersirat, bukan makna yang tersurat. Kalau secara tersirat, oke, error memang benar, tempatnya tersembunyi karena sudah tertimbun. Lalu kemudian kalau kita tanam bunga, ya berarti dia jadi subur, jadi indah. Tapi karena maknanya yang diminta sudah pasti adalah kiasan, berarti error tidak bisa menjadi jawabannya. Jadi jawaban paling tepat adalah alfa. Sikap menerima kenyataan, lalu kemudian berdamai. Oke, mari kita jawab soal berikutnya. Suasana hati yang paling dominan tergambar dalam keseluruhan bait puisi tersebut adalah apa ya? Alfa, perenungan yang tenang. Oke, bisa jadi di sini kalau kita lihat di dalam teksnya, dia hanya memberikan sebuah, kayaknya saya mau menceritakan sesuatu nih. Tapi ternyata si naganya itu atau potensinya itu tidak bisa keluar. Kemudian karena sudah berdamai, maksudnya menanam bunga, di hari ketika dia sudah berdamai, kita bisa bercerita tentang kenapa potensinya itu tidak bisa tersalurkan atau kenapa potensinya itu tidak bisa berkembang ya. Nah, kalau kita lihat alfa bisa jadi benar. Dia ada perenungan ya. Kalau kita lihat Bravo, kemarahan yang tertahan. Di dalam teks tadi tidak ada yang menyeratkan bahwa orang ini sedang marah ya. Dia hanya mengatakan kalau secara harfiah akan bercerita. Akan bercerita bisa jadi ya sebuah perenungan, bisa jadi sebuah flashback ya. Kemudian Charlie, kegelisahan akan masa depan. Ini juga tidak ada yang tersirat tentang masa depan di dalam teksnya tersebut ya. Keputusasaan yang mendalam. Mungkin putus asa, tapi yang jadi masalah tadi dia itu kan ada yang namanya menanam kembang. Berarti dia tidak sepenuhnya putus asa. Dia masih punya harapan. Lalu error, kengerian akan seekor naga. Ini terlalu harfiah atau terlalu tersurat ya. Yang di dalam teks ini yang dimaksud naga bukan naga beneran ya, yang seperti dalam legenda, tetapi tentang potensi dan kemampuan diri yang tidak bisa berkembang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah alfa. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita sudah diberikan teks baru lagi nih tentang toko jam ya. Toko arloji abadi itu terselip di antara ruko-ruko baru yang berkilauan. Papannya yang pudar nyaris tidak terbaca. Senja baru saja menyaput jalanan kota tua, membawa aroma debu dan minyak mesin yang samar. Di balik etalase kacanya yang kusam, Pak Karto duduk membungkuk, dikelilingi ratusan roda gigi kecil dan jarum-jarum halus. Kaca pembesar yang menggantung di lehernya menangkap sisa cahaya, memantulkan kesetiaan yang keras kepala di matanya. Sudah puluhan tahun ia di sana, di ruangan yang sama yang diwariskan ayahnya.
Tangannya yang keriput masih cekatan membedah mesin jam, sebuah keahlian yang tak lagi diminati zaman. Ia teringat Bima, putra satu-satunya memilih bekerja di startup Jakarta. Untuk apa memperbaiki yang lama, Pak? Dunia sekarang serba digital, ujar Bima pada telepon terakhir mereka 6 bulan lalu. Seorang kolektor pernah menawar tokonya dengan harga tinggi untuk dijadikan kafe. Namun ia menolak kelas. Baginya, tokoh ini adalah sebuah benteng terakhir melawan laju zaman. Ia adalah penjaga gerbang yang menolak membiarkan kenangan di dalamnya tergusur oleh mesin kopi yang berisik. Oke, kita disuruh mengidentifikasi nih latar tempat, waktu, sama karakter utama berdasarkan teksnya. Sekarang kalau kita lihat Alfa, tempatnya di ruko-ruko baru. Ini sebenarnya sudah jelas salah. Dari tadi dia membahas tentang toko, ya. Toko apa? Toko arloji yang namanya abadi, ya. Nah, jadi Alfa ini sudah pasti salah, ya. Kalau kita lihat Bravo, tempatnya di toko arloji abadi. Oke, benar. Waktunya senja hari. Kalau kita lihat tadi, senja baru saja. Nah, ini juga sudah pasti benar ya. Karakternya yang dari tadi disebutkan adalah Pak Karto, ya. Jadi bisa jadi Bravo nih jawabannya. Kalau kita lihat lagi Charlie, tempatnya di Jakarta. Memang benar ada kata Jakarta yang disebutkan tadi. Tapi yang paling sering latarnya adalah tentang toko jamnya. Jadi Delta sudah pasti salah. Jadi Charlie sudah pasti salah. Nah, ini lagi tempatnya itu ada di kafe. Bukan ya, kafe ini ada orang yang mau menawar toko arlojinya si Pak Karto untuk dijadikan kafe. Tapi Pak Kartonya ini tidak berada di kafenya. Jadi Delta juga sudah pasti salah. Kemudian error. Tempat etalase kaca. Nah, ini juga sudah pasti salah ya. Waktunya juga salah. Karakternya seorang penjaga toko. Penjaga toko apa? Ya. Jadi jawabannya adalah Bravo. Tempatnya toko arloji abadi, waktunya senja hari, dan karakternya adalah Pak Karto. Oke, suasana atau respon emosional yang paling dominan tergambar di dalam teks adalah apa ya? Alfa, kemarahan dan kekecewaan karena merasa dikhianati oleh putranya. Oke, di dalam teksnya tadi putranya itu kan dia memang tidak mau ya menjalankan toko jam ayahnya. Tapi di sini kita tidak melihat bahwa si Pak Karto itu ada kemarahan atau dia merasa kecewa karena putranya ini tidak mau melanjutkan tokonya. Jadi Alfa sudah pasti salah. Kalau kita lihat Bravo, optimisme bahwa putranya akan kembali mengambil alih toko. Kita nggak tahu di dalam teksnya si Bima ini anaknya Pak Karto hanya dikasih tahu bahwa dia lebih memilih kerja startup, bukan melanjutkan toko yang sudah diwariskan itu. Makanya Bravo sudah pasti salah. Charlie, keteguhan dalam mempertahankan tradisi di tengah kesepian. Oke, ini bisa jadi ya, karena kan di dunia yang serba digital dan modern, ternyata si Pak Karto ini masih senang ngotak-atik jamnya, ya. Nah, di tengah kesepian ini maksudnya karena kan dia sendirian ya. Anaknya sudah nggak mau kerja bareng, anaknya pergi jauh. Dan kita nggak tahu apakah si Pak Karto ini mungkin punya sanak saudara lain. Di dalam teksnya tadi, si Pak Karto itu digambarkan sedang sendirian. Berarti bisa jadi Charlie. Keputusasaan karena tokonya sepi dan tidak ada pelanggan. Kita tidak melihat bahwa si Pak Karto ini putus asa, malah kan dia semangat ya. Dia ngotak-atik jam, dia pertahankan tokonya. Berarti dia sama sekali tidak putus asa. Kemudian kalau error, kebanggaan atas keahliannya yang tak tertandingi oleh teknologi. Kita tidak tahu ya. Pun di sini dalam teksnya dia tidak ada kata-kata, oh saya bangga. Apakah keahliannya itu tidak tertandingi oleh teknologi? Ini kan tidak tepat juga kalau kita lihat dalam teksnya. Anaknya tadi mengatakan bahwa untuk apa sih memperbaiki jam padahal sekarang sudah serba digital? Berarti kan kalau seperti itu jam sudah tergeser sama teknologi. Berarti ya keahlian si bapak ini dia sudah tertandingi sama teknologi itu. Berarti jawaban yang paling tepat adalah Charlie.
keteguhan dalam mempertahankan tradisi di tengah kesepian. Oke deh adik-adik, begitulah soal-soal bahasa Indonesia untuk tingkat lanjut. Semoga adik-adik dapat pelajaran yang baik ya, dan jangan lupa diulang-ulangi di rumah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dah.